Selamat malam semuanya. Tema kita hari ini adalah bukti Yesus adalah Tuhan. Bagi orang percaya, bukti itu bisa kita baca melalui Alkitab. Dan kita tidak akan menemukan bukti pada Alkitab orang itu. Alkitab orang itu atau kitab orang itu ada setelah ratusan tahun Alkitab selesai menjadi sebuah kitab. Kitab orang itu tentu saja bertolak belakang dengan Alkitab. Orang-orang itu percaya, orang-orang itu meyakini bahwa ada kitab sebelum kitab mereka. Mereka percaya Taurat yang diterima oleh Musa dan Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Karena itu, Anda tidak akan menemukan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kitab orang itu. Karena Taurat yang asli dan Injil yang asli tidak terdapat pada kitab orang itu. Taurat dan Injil yang asli hanya terdapat di dalam Alkitab. Saat ini saya akan membacakan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen berwujud roh. Allah orang Kristen adalah roh, bukan suatu zat yang tidak berbentuk, yang tidak berwujud atau sebagainya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Di Alkitab jelas bahwa Allah kita adalah roh dan Dia menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Apakah Allah adalah manusia?
Tentu saja tidak, karena Allah itu adalah roh, tetapi Dia menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Demikian juga dengan kitab Yohanes. Yohanes 1, pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi, di kejadian yang pertama tadi, bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di ayat yang ke-26, Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Dan di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus bagaimana kita dapat membuktikan bahwa Allah atau Yesus itu adalah Allah? Dialah Tuhan Sang Pencipta. Sebagai orang Kristen, janganlah kita mudah di-framing dengan narasi-narasi penyesatan bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa. Dialah Sang Pencipta, yaitu Yesus yang pernah turun ke dunia. Bukti pertama bahwa Yesus adalah Allah akan kita lihat di kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Saya ulangi. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Jika kita baca ayat ini, kita akan menemukan di kitab orang itu bahwa Isa Al-Masih, sosok yang diserupakan dengan Yesus, menciptakan burung dengan menggunakan tanah. Dan Isa Al-Masih memberikan roh kehidupan kepada burung yang dibuatnya itu, sehingga menjadi hidup. Di Alkitab jelas dikatakan bahwa Allah membentuknya dari tanah. Itu berarti bahwa Allah membuat sendiri dengan tangannya. Jika Anda pernah mendengar cerita ini di kitab orang sebelah, maka mereka akan membandingkan Nabi Isa Al-Masih dengan Ibrahim. Mereka
menolak Isa Al-Masih, sosok yang diserupakan dengan Yesus, menciptakan burung. Karena begitu, ketakutan mereka menyatakan Isa sebagai pencipta, maka mereka membandingkan Nabi Isa Al-Masih dengan Nabi Ibrahim. Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim lebih hebat lagi daripada Isa Al-Masih. Orang itu bercerita bahwa Nabi Ibrahim dengan seizin Allah mereka dapat memisahkan burung yang sudah jadi, dipotong-potong dan disebarkan ke seluruh penjuru mata angin. Kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dengan seizin Allah mereka dapat hidup kembali. Sedangkan Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah dan memberikan kehidupan pada burung itu karena izin Allah mereka. Cerita itu tidak akan kita temukan di dalam Alkitab. Dan nabi-nabi itu tidak juga kita temukan di dalam Alkitab. Seperti video saya sebelumnya, bahwa pernyataan saya jelas bahwa Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus, tetapi Isa Al-Masih adalah sosok yang diserupakan dengan Yesus. Jadi, bukti yang pertama, dapat kita lihat di Kejadian 2 ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ayat ini membuktikan bahwa cerita yang ada di kitab orang itu, bahwa Isa Al-Masih membuat burung dari tanah dengan seizin Allah mereka. Tetapi di ayat ini membuktikan bahwa Tuhan sendirilah yang membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Kemudian kita akan membaca kitab Kejadian pasal ke-17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menampakkan diri
kepada Abram. Abram yang kemudian disebut dengan Abraham. Bukti yang kedua, Tuhan menampakkan dirinya. Kemudian kita baca ayat yang ke-22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Di sini dikatakan bahwa Allah naik ke atas langit, kembali ke dalam tahta kerajaannya. Di sini saya menunjukkan bahwa Tuhan atau Allah yang kita sembah terbukti ada di Alkitab. Dia yang telah menciptakan seluruh dunia ini sesuai dengan kitab Kejadian. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Roh, dan Dia menciptakan manusia segambar dengan Allah. Kita lanjut pasal Kejadian pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Di sini Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Abraham. Kita lanjutkan pasal 8, kitab Kejadian pasal 18 tadi. Ayat yang kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih, Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Siapakah yang tampil atau yang menampakkan dirinya di depan Abraham? Abraham melihat 3 orang yang berdiri di depannya. Dan jika kita baca selanjutnya ayat ini, salah satunya adalah Tuhan. Kembali perlu ditekankan bahwa Tuhan menampakkan dirinya dalam wujud apa? Manusia. Hal tersebut masih sejalan dengan kitab Kejadian pasal yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah.
Jika Tuhan bisa berbuat apa saja, apakah kuasa orang itu untuk membatasi Tuhan bekerja? Bukankah telah ditunjukkan bahwa Tuhan turun ke dunia menampakkan dirinya kepada manusia, dan dia juga naik ke atas kembali ke tahtanya. Kita baca pasal 18 ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jadi, apakah mungkin Tuhan turun ke dunia? Mungkin, karena tidak ada suatu pun yang mustahil bagi Dia. Dan Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia sudah pernah turun ke dunia, bahwa Dia adalah Allah yang telah disembah oleh Abraham, oleh Ishak, dan oleh Yakub. Manusia tidak dapat membatasi kuasa dan kehendak daripada Tuhan. Kejadian 18 ayat 21. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Baiklah, aku turun untuk melihat. Kemudian kita baca di Keluaran 3 ayat yang ke-18. Keluaran 3 ayat yang ke-18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah kami. Kemudian Keluaran 3 pasal yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Tuhan menampakkan dirinya juga kepada manusia, kepada Musa.
Di Alkitab jelas dibuktikan bahwa Tuhan sudah pernah turun ke dunia dan berfirman kepada orang-orang pilihannya. Kemudian kita akan membaca Keluaran 4 ayat yang ke-8. Oke, bukti yang pertama, Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah pencipta dengan menciptakan burung dari tanah dan binatang di laut. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Musa, dan nabi-nabi yang lainnya atau orang-orang pilihan lainnya sesuai dengan isi Alkitab. Kemudian Tuhan pernah menampakkan dirinya dan Dia turun ke dunia dan naik ke surga sesuai dengan kehendaknya. Dan kita manusia tidak dapat membatasinya. Keluaran 4 ayat yang ke-8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Tanda-tanda Tuhan adalah pemberi kuasa kepada Musa untuk melakukan mukjizat. Tuhan memberi kuasa kepada Musa untuk melakukan mukjizat. Itulah cara Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Apa hubungannya dengan Yesus? Kita akan terus membaca dan kita akan mengetahuinya. Mukjizat itu adalah tanda bahwa apa yang dikatakan oleh Musa itu berasal dari Tuhan. Kita akan baca Keluaran 7 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah atas Fir'aun. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan atau Allah memberikan kuasa dan segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, saya akan menyatakan bahwa orang-orang itu yang membatasi Tuhan bekerja atau memperkecil kuasa daripada Tuhan adalah manusia yang kurang ajar. Keluaran 7 ayat yang ketiga. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir.
Tuhan memberi kuasa kepada Musa untuk menjadi Allah dan melakukan banyak mukjizat-mukjizat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mukjizat-mukjizat tersebut adalah mukjizat yang mempunyai makna, bukan mukjizat yang tidak mempunyai makna. Contoh mukjizat dari orang itu adalah membelah bulan. Apa manfaat dari membelah bulan? Adakah yang tahu? Faktanya, bulan masih utuh sampai sekarang. Kalau bulan sudah dibelah, mengapa bulan sekarang menjadi satu kembali? Apakah manfaatnya? Dapatkah dikatakan bahwa nubuat itu adalah suatu kesia-siaan? Oke, sekarang kita akan baca Keluaran 19 ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Tuhan langsung berseru atau menampakkan dirinya kepada Musa. Ayat yang ke-18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ayat ke-19. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk api. Keluaran 34 ayat yang kelima. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Tuhan menampakkan diri dalam awan. Ulangan 31
ayat yang ke-15. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dari ayat-ayat tadi, kita melihat apa saja yang pernah Allah lakukan di dalam Alkitab, dan semuanya itu tercatat. Apakah kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Ataukah kita mau percaya pada kitab orang itu yang dibuat setelah ratusan tahun Alkitab ini jadi? Inilah firman Tuhan, yaitu Alkitab yang ada di tangan Anda saat ini. Karena hukum Taurat dan Injil itu tercatat sesuai dengan fakta dan sejarah yang terjadi. Jika kita baca di Perjanjian Lama, saat Tuhan bertemu dengan Abraham dan Musa, Tuhan menampakkan dirinya secara langsung, baik sebagai sosok manusia maupun dalam bentuk yang lainnya, seperti api, awan, dan tiang awan. Karena itu, Tuhan, Sang Pencipta, dapat berbuat apa saja. Dia turun dari surga dan dia naik ke surga. Kita akan membuktikan sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai berikut. Kita baca di Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kedua ayat ini
menyatakan bahwa Yesus telah turun dari surga. Bukankah hal ini sama dengan apa yang telah Tuhan lakukan atau Allah lakukan di zaman Abraham maupun Musa serta nabi-nabi lainnya? Yesus menyatakan bahwa aku turun dari surga. Kemudian kita akan baca Markus yang ke-16 ayat ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terangkatlah dia. Bukankah hal ini membuktikan bahwa Yesus turun ke dunia dan dia juga naik ke surga? Bukankah hal itu sama seperti yang Tuhan atau Allah lakukan di zaman Abraham ataupun di zaman Musa? Apakah ini hanya cerita? Tentu saja tidak. Itu adalah fakta yang tercatat sesuai dengan sejarah yang telah ada. Kita baca di Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi ini adalah saksi yang melihat bahwa Yesus terangkat ke surga. Dia Tuhan, dia Allah yang dapat turun ke dunia dan naik ke surga sesuai dengan kehendaknya. Dan seperti kita ketahui, Yesus juga melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, membangkitkan orang mati. Segala mukjizat yang Yesus lakukan tercatat di Alkitab. Dan mukjizatnya adalah nyata dan mempunyai makna. Kita akan menemukan banyak bukti bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta. Apa yang saya bicarakan tadi membuktikan bahwa apa yang Tuhan lakukan dari zaman dulu hingga Yesus membuktikan bahwa apa yang Allah lakukan sama dengan apa yang telah Yesus lakukan.
Dan inilah bukti Yesus adalah Tuhan yang terutama. Kita baca di Yohanes 20. Kita mulai dengan ayat yang ke-19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu, bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Di sini diceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Setelah bangkit itulah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan benar bahwa Yesus Kristus telah disalibkan. Dan semua tercatat di Alkitab dan tercatat sebagai sejarah yang benar adanya. Bagaimana mungkin fakta yang telah terjadi tersebut ratusan tahun kemudian dirubah oleh kitab orang itu yang tidak mempunyai kekuatan karena mereka tidak dapat menunjukkan Taurat dan Injil yang asli itu, dan mereka hanya bisa berkata palsu. Kita lanjutkan pembacanya. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sekali lagi, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dari manakah Roh Kudus itu? Dari manakah Roh Kudus itu?
Roh Kudus itu keluar dari sosok Yesus. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, Anak itu sendiri, dan Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kudus itu keluar saat Yesus mengembusinya untuk murid-muridnya. Apakah hal ini bisa diterima oleh orang itu? Tentu saja tidak. Karena logika mereka atau narasi penyesatan yang mereka buat bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Yesus sebagai Tuhan. Kita lanjutkan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Satu kata. Wow. Siapa yang dapat memberi kuasa kepada manusia untuk mengampuni dosa? Bukankah Dia Tuhan? Bukankah Dia Allah Sang Pencipta itu sendiri? Sama seperti Allah memberikan kuasa kepada Musa untuk melakukan banyak mukjizat. Dan di sini tercatat bahwa Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh jahat, memberi makan orang banyak, dan lain-lainnya. Hal ini tentu saja tidak bisa diterima oleh orang itu. Karena itu mereka akan mengeluarkan jurus terakhir mereka, yaitu Injil yang asli sudah tidak ada. Kita bacakan ayat selanjutnya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi saat Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus tahu apa yang Thomas lakukan. Yesus tahu bahwa Thomas tidak percaya bahwa murid-muridnya telah melihat Yesus hidup kembali. Kemudian Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas memanggil Yesus dengan sebutan Tuhanku dan Allahku. Kita baca sebelumnya. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di sini Thomas tidak terkejut seperti narasi-narasi penyesatan dari orang-orang itu. Karena Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Tusuklah, cucukkanlah." Dan dengan rendah hati, Thomas mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Makanya dia menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas melakukan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Ayat ini sungguh menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, belajarlah Alkitab, bacalah Alkitabmu sendiri, bertekunlah sehingga iman kita bertumbuh. Jangan pernah mau disesatkan oleh narasi-narasi penyesatan. Dan inilah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Allah. Yang tidak akan Anda temui di kitab orang itu. Karena kitab orang itu akan bertentangan dengan Alkitab dan ajaran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih dan sampai jumpa.